Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dapat terserap dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Menurut Quibble 2001, ada 5 jenis fungsi pendukung administrasi dalam perkantoran, yaitu yang pertama ada fungsi rutin, yang kedua ada fungsi teknis, yang ketiga ada fungsi analisis, dan yang keempat ada fungsi interpersonal, dan yang terakhir adalah fungsi manajerial. Oke, baik. Dari yang pertama adalah fungsi rutin. Fungsi rutin yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran, minimal mencangkup pengarsipan dan penggandaan. Nah, hal ini rutin dilakukan ketika sudah mengumpulkan berkas. Itu wajib untuk selalu dilakukan pengarsipan, baik berkas yang baru datang maupun berkas yang masih menunggu, harus disiapkan pengarsipannya dan harus segera digandakan, karena kebutuhan penggandaan ini sebagai bukti nantinya kalau misalkan yang satu dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan, bisa dikopikan untuk keperluan pencari informasi tersebut. Yang kedua, menurut Quibble di sini adalah fungsi teknis. Fungsi teknis yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Jadi terkait teknis yang akan dilakukan itu harus sesuai dengan pendapat atau satu keputusan, sehingga tidak akan membingungkan dalam proses administrasi. Yang ketiga ada fungsi analisis. Fungsi analisis yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif, disertai kemampuan mengambil keputusan, seperti membuat keputusan pembelian barang. Oke, di fungsi analisis organisasian, pengukuran, dan pemotivasian. Nah, dalam hal ini, dalam suatu administrasi itu perlu dilakukan suatu manajemen, di mana hal ini meliputi dari perencanaan awal, bagaimana rencana yang akan dibuat nanti untuk ke depan, lalu bagaimana pengorganisasian, pembagian tugasnya, dan bagaimana cara mengukur keberhasilan
suatu administrasi. Nah, sehingga kalau sudah semuanya terjadi, perlu diadakan suatu yang namanya motivasi. Oh, kira-kira kurangnya di sini. Oh, kurangnya di sini. Nah, diberikan motivasi yang lebih. Nah, manajerial ini biasanya digunakan sebagai alat untuk evaluasi atau pengukuran itu tadi. Nah, oke, itu adalah pengertian fungsi administrasi dari Wiebel tahun 2001. Oke, berikutnya ada juga fungsi administrasi menurut Latter and Glick. Nah, yang pertama di sini ada planning, setelah itu ada organizing, lalu ada staffing, direction, coordinating, reporting, dan budgeting. Oke, dari yang pertama terlebih dahulu, kita akan membahas mengenai planning atau perencanaan. Perencanaan pada dasarnya merupakan tindakan memilih dan menetapkan segala aktivitas dan sumber daya yang akan dilaksanakan dan digunakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, jadi planning ini wajib dibuat di depan, jangan sampai dibuat di akhir-akhir. Setelah kita melakukan suatu proses baru kita berencana. Nah, itu keliru. Nah, menurut dari Latter Glick ini, planning ini adalah hal yang pertama yang harus dilakukan dalam proses administrasi perencanaan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian sebagai keseluruhan proses memilih orang-orang serta mengalokasikannya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam organisasi dan mengatur mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin pencapaian tujuan. Nah, dari yang pertama sudah direncanakan, yang kedua wajib dibagi dan dipilih siapa orang-orang yang nanti akan menempati posisi kerjanya. Nah, ini harus dipilih orang-orang tersebut, tidak bisa dijadikan satu ruangan semua. Nah, itu tidak boleh. Nah, dalam pengorganisasian ini mempunyai tugas masing-masing. Nah, bukan hanya orangnya saja, tapi sarana prasarana juga harus didukung agar kinerja dari orang-orang yang sudah terpilih tadi dalam bekerjanya itu dapat bekerja secara baik. Nah, dalam pengorganisasian ini dilakukan hal yang semacam itu. Yang ketiga ada staffing atau penyusunan. Nah, seperti fungsi-fungsi manajemen lainnya, staffing juga merupakan fungsi yang tidak kalah penting, tetapi agak berbeda dengan fungsi lainnya. Penekanan dari fungsi ini lebih difokuskan pada sumber daya yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan. Secara jelas pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian, aktivitas yang dilakukan dalam fungsi ini antara lain menentukan, memilih, mengangkat, membina, membimbing sumber daya manusia dengan menggunakan berbagai pendekatan atau seni pembinaan sumber daya manusia. Jadi dalam proses staffing ini adalah benar-benar dia berfokus pada sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusianya ini dari ditentukan siapa nanti yang akan ikut dalam bekerja di administrasi, lalu siapa yang dipilih, dari terus diangkat menjadi karyawan dan sampai dibina atau dilakukan pelatihan-pelatihan dan sebagainya itu dalam suatu perusahaan. Nah, staffing ini wajib dilakukan menurut Latter Glick. Yang keempat ada direction atau pengarahan. Nah, penjelasannya adalah pengarahan ini adalah suatu penjelasan
petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terdapat para petugas yang terlibat baik secara struktural maupun fungsional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar dengan pengarahan staf yang telah diangkat dan dipercayakan melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing, tidak menyimpang dari garis program yang telah ditentukan. Jadi dalam suatu direksi atau pengarahan ini anya pembagian tugas yang harus atau yang wajib dilakukan oleh satu orang berbeda dengan orang lainnya karena mereka memiliki fungsi kerjanya yang berbeda. Nah, ini perlu adanya pengarahan agar nanti tidak menyimpang. Artinya tidak menyimpang di sini tidak ikut-ikutan bagian akuntansi ngurusi keuangan, ikut-ikutan gawe kopi, nah membuatkan kopi, ngewangi OB-nya, katakanlah seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Mereka punya tugas masing-masing. Nah, yang kelima ada koordinasi atau koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Nah, tentunya kalian pasti paham atau kalian juga pasti pernah yang namanya koordinasi ketika kalian ada tugas kelompok, ada yang bisa mengotak-ngatik laptop, ada yang pinternya di bagian ngetik. Nah, ada yang orang itu dalam berbicara itu bisa lancar, tidak plegu. Nah, pembagian tugas ini harus dikoordinasikan sesuai dengan kemampuannya, yang baik itu yang mana. Nah, itu perlu dilakukan suatu koordinasi. Nah, koordinasi ini mengajak semua sumber daya manusia yang tersedia untuk bekerja sama menuju ke arah yang telah ditentukan. Ya, sama seperti kalau misalkan kalian ada tugas presentasi. Nah, ada anggota di mana yang membuat slide, di mana dia ahli dalam memakai PowerPoint. Ada yang ahli dalam bidang mencari data atau mencari informasi. Ada yang memiliki kemampuan dalam berbicara sehingga ketika menjelaskan itu banyak sekali yang paham. Nah, koordinasi kurang lebih seperti itu terkait pembagian tugas sesuai dengan pribadinya masing-masing. Nah, yang keenam ada reportingnya, pelaporan. Dengan pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada manajer atau pemimpin. Nah, sehingga yang bersangkutan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan kerja. Jalur pelaporan dapat bersifat vertikal dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, tetapi dapat juga bersifat horizontal, flat ya, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Pentingnya pelaporan terlihat dalam kaitannya dengan konsep sistem informasi manajemen yang merupakan hal penting dalam pembuatan keputusan oleh manajer. Nah, di dalam pelaporan ini adalah bagaimana proses pelaporan suatu administrasi kepada manajer atau pemimpinnya. Nah, pelaporan ini sifatnya banyak sekali, bisa dari atas ke bawah, bisa dari bawah ke atas, bisa dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, kalau kanan ke kiri contohnya antara karyawan dengan karyawan. Nah, pelaporan dari bagian keuangan ke bidang misalnya bahan baku dan sebagainya. Nah, kalau dari vertikal ya berarti dari atasan ke bawahan, bukan atasan baju loh ya, tapi ini atasan pemimpin. Nah, pemimpin dan bawahannya. Oke, itu dari reporting. Lalu yang ke-7 ada budgeting. Nah, setelah reporting ada budgeting. Budgeting sendiri di sini adalah pembuatan anggaran. Oke, penganggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan
substansi sesuatu anggaran baik APBN, APBD menunjukkan dua hal. Pertama sebagai suatu pernyataan fiskal dan kedua sebagai suatu mekanisme. Jadi dalam suatu administrasi pembuatan anggaran itu perlu dilakukan karena nanti kaitannya dengan keuangan, bagian keuangan. Nah, baik untuk pembelian barang, pengadaan barang dan sebagainya. Nah, itu perlu dilakukan pembuatan anggaran atau budgeting. Oke. Setelah dari penganggaran ada yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan. Nah, proses pengawasan ini adalah mencatat perkembangan ke arah tujuan dan memungkinkan manajer mendeteksi penyimpangan dan perencanaan tepat pada waktunya. Jadi ketika semuanya sudah dilakukan, kira-kira ada tidak yang nyeleweng, yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, gunanya dalam manajemen atau fungsi administrasi menurut Laderklugt ini wajib dilakukan yang adanya pengawasan karena ini nanti sebagai data untuk membuat perencanaan di awal kembali pada tahun berikutnya. Oke, fungsi administrasi yang lain menurut George R. Terry ada 4. Dari yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing, actuating, dan control. Oke, dari yang pertama adalah planning, sama seperti tadi yang dijelaskan Latter, di mana planning ini adalah suatu perencanaan. Nah, pada proses ini pada umumnya menyangkut pada seluruh sebuah keputusan dalam meramalkan dan menentukan keputusan yang akan dibuat untuk kedepannya. Lalu dalam organisasi atau pengorganisasian, sama pada akhirnya adalah fungsi sebuah organisasi berkaitan dengan usaha apa yang nanti dilakukan. Nah, itu terkait dengan hubungan kerja dan pembagian dalam suatu badan usaha atau organisasi, ya, terkait hubungan kerja yang ada di dalamnya dan pembagiannya. Lalu yang ketiga ada usaha atau actuating, ya, penggerakan, yaitu usaha untuk mendapatkan hasil dengan penggerakan terhadap orang lain. Nah, ini hampir sama dengan motivasi. Actuating ini lebih lunak jika dibandingkan dengan direct atau commanding. Nah, actuating ini atau penggerak bisa dilakukan atasan atau pimpinan untuk memberikan motivasi dan menggerakkan bawahannya agar dalam melakukan pekerjaannya dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Jadi dalam fungsi menurut Joster ini ada actuating atau penggerak, di mana ini fungsinya memotivasi para pekerjanya agar bekerja dengan lebih giat dan lebih bagus lagi untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Dan yang keempat adalah pengawasan atau controlling, karena ini sudah tahapnya dari perencanaan dan berproses di dalamnya. Dan tahap yang terakhir harus wajib yang namanya pengawasan atau controlling. Atau pengawasan juga diartikan pengendalian, merupakan sebuah proses pengamatan yang dilakukan secara terus menerus. Nah, intinya pada setiap fungsi yang ada itu pasti di awal harus melalui tahap yang namanya perencanaan, dan yang tahap terakhir itu pasti ada yang namanya pengawasan, karena tujuannya dari perencanaan itu dilihat apakah sudah sesuai atau belum. Nah, itu perlu diawasi, sama seperti kalian hanya belajar administrasi. Nah, bagaimana cara mengawasinya? Pengawasannya adalah nanti ketika kalian melakukan ulangan-ulangan atau semesteran. Nah, itu merupakan suatu alat ukur atau pengawasan bagaimana perencanaan yang kita buat oleh para guru apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, itu bisa diawasi berdasarkan hasil dari yang kalian kerjakan. Nah, itu adalah fungsi administrasi menurut George Terry. Oke, berikut adalah tugas di mana kalian setelah mempelajari mengenai fungsi dari administrasi ini, kira-kira tugas yang pertama adalah
tentukan fungsi administrasi apa yang nanti akan dipakai ketika ingin mengembangkan dalam suatu perusahaan. Nah, kalian bisa menyesuaikan kira-kira fungsi administrasi mana yang kira-kira cocok untuk perusahaan yang kalian akan buat. Nah, silahkan kalian membuat perusahaan, bebas perusahaannya seperti apa. Nah, kalian menentukan fungsi administrasi apa yang dipakai, lalu kegiatannya atau contohnya itu seperti apa. Misalkan dalam planning. Nah, dalam planning ini yang direncanakan misalkan dari perusahaan tempe ingin membuat kedelai tempe yang bentuknya tipis, nah sehingga menjadi keripik tempe. Nah, perencanaan yang dibuat adalah butuh berapa tenaga kerja, terus alat apa yang nanti digunakan. Nah, kalian coba buat sehingga nanti dalam proses perencanaan sampai pengawasan nanti bisa tersusun dengan baik. Nah, kalian bisa memakai beberapa fungsi di atas yang sudah dijelaskan. Nah, kalian silahkan dibuat, dikumpulkan di pertemuan berikutnya.